Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Jack di channel YouTube Mr. Jack TV. Dan di project kali ini kita akan membahas untuk di bagian part kedua di motor 1 unit bebek goreng. Yang kemarin motor ini baru dibeli, yang harga 4 juta. Dan kita akan bahas untuk di bagian part kedua untuk di video ini. Semoga aja bermanfaat nih buat teman-teman semua yang ingin melakukan di sebuah restorasi dan ingin membeli motor bekas itu. Ya cukup hati-hati, jangan sampai membeli kucing dalam karung ya teman-teman ya. Ini bahaya nih, kalau sempat kita membeli kucing dalam karung, kita akan melakukan di sebuah restorasi atau di 1 unit restorasi habis, itu akan membengkas di kantong kita. Kalau nggak percaya, kita buktikan untuk di motor yang masuk ke markas ini, yang dibeli oleh bapak ini dengan harga 4 juta untuk pemakaian untuk anaknya katanya. Ya mau nggak mau untuk perjalanan untuk di sebuah renovasi ini, jadi Bang Jack udah bisa menilai yang mana yang layak dipakai atau tidak layak dipakai. Dan sekali melihat untuk kondisi di motor ini, ya cukup amburadul sekali. Dikatakan ronsokan yang dibeli. Ini bahaya sekali kalau dibeli untuk barang rongsokan. Jadi hati-hati nih, yang tidak mengenal dengan kondisi yang layak dibeli seperti apa, jadi jangan ngasal-ngasal beli. Ini peringatan juga nih buat teman-teman semua yang pada hobi untuk menunggangin untuk di motor 2 tak atau di Yamaha bebek goreng ataupun di R-King atau di Satria Hiu atau di 2 tak lainnya. Jadi Bang Jack ingin membahas untuk masalah kerusakan setelah melakukan pembongkaran untuk di bebek goreng kepunyaan bapak kita ini yang dibeli dengan harga 4 juta ya. Jadi Bang Jack tidak panjang lebar untuk membahas ini, kita langsung saja untuk menunjukkan untuk masalah kerusakan di motor Yamaha F1 ZR ini. Ternyata sekali dilihat, dicek untuk di 1 unit ini, gila, luar biasa. Banyak sekali melakukan penggantian untuk di bagian partnya, dari bodi hingga bagian mesin. Waduh, dikatakan kacau balau dah. Maklum untuk kondisi awal mereka untuk penanganan motor ini, ya dikatakan agak abal-abal sedikit lah untuk pengerjaan, untuk merubah untuk di bagian mesinnya dan juga di bagian bodi-bodinya yang lain. Ya wajar-wajar aja lah Bang Jack di sini, ya paham-paham aja. Kalau di sekitar era 2000-an itu dikatakan untuk merestorasi atau modifikasi untuk di motor itu banyak tidak berspekulasi untuk ke depannya gitu ya. Kalau dulu tuh asal-asal, waktu di era zamannya emang udah zamannya kayak gitu ya, mau dimodifikasi ceper-ceper kepala gitu lah, ceper modifikasi di bagian knalpotnya lah, juga modifikasi di bagian fortingan di bagian bloknya. Kalau dulu tuh banyak gagal untuk di fortingan di yang dulu-dulu gitu ya. Kalau Bang Jack bandingkan dengan di sekarang ini, ya biasalah, kegagalan itu adalah merupakan ilmu juga ya. Biasa kita kan selalu bereksperimen, jadi jangan sampai terulang yang kedua kali, cukup 1 kali. Oke, kita langsung saja ingin melihatkan untuk apa-apa saja untuk kerusakan di motor 1 unit Yamaha F1 ZR di tahun 2003 yang akan melakukan sebuah restorasi. Let's go. Itu dia teman-teman ya, untuk dari bebek goreng yang udah kita melakukan pembongkaran ini.
melakukan pembongkaran. Jadi rongsokan yang berada di belakang Bang Jack yang udah kita lihat kan ini, ya dikatakan ada juga yang bisa dipakai, ada juga yang tidak bisa dipakai. Cuman kita di sini ingin lebih detailnya aja untuk mendapatkan dari sebuah tampang dari sosok bebek goreng yang akan kita melakukan restorasi, yang akan kita buat sebagaimana mestinya biar lebih enak dipandang mata gitu ya. Jangan sampai merusak pandangan mata gitu. Soal mata ini nggak bisa dibohongin. Oke, teman-teman, kita akan mulai dari bagian body. Ya, ini bagian body dan juga di bagian koper-koper yang kasar ini ya dikatakan ya hitamnya nggak layak juga dipakai dan tidak enak, dan juga di bagian spakbor belakang. Nah, ini di sini kita akan menggantikan semua untuk di bagian koper-koper yang kasar ini biar lebih detail, biar lebih dapat untuk detailingnya untuk kondisi di motor bebek goreng ini ya. Di sini ini koper bagian kap tengah diganti, ini masih dipakai. Kalau untuk motor-motor yang untuk harian masih bisa dipakai lah, kalau untuk buat restorasi ya nggak bisa. Terus di bagian body, ini bagian body di sini ada retak juga dan ada sambungan. Ini ownernya nggak mau body mau bersambung-sambung kayak gini nih, nggak mau deh. Apalagi untuk di bagian tutup shocknya udah pernah dicepet di bagian shocknya ini udah kena jebol, jadi minta diganti juga. Ini di bagian tebing ini. Ini bagian tebing ini udah kepotong nih gara-gara ceper kepala depan, ini juga kepotong, jadi diganti. Ini di bagian tebing diganti sebelah, karena ini yang sebelah kiri kita ganti karena udah patah di bagian ini. Di bagian tahanan untuk di perisai ya kita ganti sebelah, dapat yang baru, dapat sebelah. Untuk di bagian jok kita ganti, untuk kenyamanan juga. Untuk di bagian busa udah nggak layak dipakai juga nih kayaknya busanya, jadi tuan minta diperbarui juga. Untuk di bagian joknya ini Mika speedometer, ini lap rektor depan, ini lampunya udah halogen, udah belem-belem dalam ini, belem-belem besi, jadi nggak bisa dilepas ini udah paten ini. Bagian kubu-kubu nih yang terjadi penceperan untuk di bagian kepala depan udah dipotong, jadi kita untuk balikan standar kita ganti yang baru, kita ganti yang asli nanti. Juga di bagian stang ini udah nggak asli lagi, bagian stang ini yang KW nggak pas. Kadang kalau stang dibandingkan dengan yang asli tentunya lebih baik yang asli lah. Ini tali kopling, ini kabel bodi, ini kabel bodinya udah terlalu tua juga, jadi kita perbaruin, kita ganti. Ini tali rem depan, selang rem. Ini bagian dinamo starter juga udah rusak berat, di bagian giginya udah dol dan juga udah KW ya di bagian dinamo starter. Ini bagasi jok belakang udah dimakan tikus. Udah dimakan tikus nih bro, udah dimakan tikus. Terus pedal rem kita perbarui juga nih, pedal rem ini udah gak enak juga dipandang dan udah bekarat. Kalau kita membuat motor ini seperti baru ya wajar aja kita ganti nih satu set sama tiang-tiang remnya. Tali gas, terus ini mau diganti juga nih, mau diganti 125Z kata tuannya. Oke, kita lanjutin. Terus kita lanjutkan untuk di bagian blok. Ini blok silindernya udah forting-fortingan, terlalu over juga nih. Gak enak juga untuk di tenaga motor model pembuangan yang seperti ini. Oh, bawahnya udah kena buka. Jadi drop juga tenaganya nih. Bekas fortingan dari mana nggak tahu juga nih. Dan juga dilihat dari lubang bilasnya tuh. Waduh, kacau dah. Gak sedap sekali bagiannya mandang untuk di bagian blok nih, dari fortingannya juga luar biasa. Terus di bagian head, ini bagian head kita ganti juga nih, soalnya di bagian siripnya di sini udah banyak sompel atau pecah ya. Oh,
udah pecah-pecah. Jadi nggak sedap juga dipandang mata nih. Masih bagus di ruang bakarnya. Cuman KO di bagian siripnya aja, nggak enak juga bagian sirip. Terus saklar, ini saklarnya udah nggak enak juga dipakai. Ini masih bisa layak sih. Cuman kita ganti yang asli, yang original lagi biar lengkap sama tulisan-tulisannya. Jadi saklarnya biar lebih menggoda gitu ya untuk di baby goreng ini. Kita ganti satu set kanan kiri. Ini bisa dipakai juga, masih bisa dipakai. Ini magnet. Ini bagian magnet udah kena papas-papas nih. Ini motornya pernah juara di tingkat nasional ya. Untuk balap liarnya katanya. Magnetnya sampai dipapas seperti ini. Mantap sekali. Ini kait skopeng juga diganti. Ini bos-bos juga diganti. Ini tuannya minta diganti, minta diperbarui juga di bagian bos-bosnya. Jadi kontak, hak rem, ini tutup dari samping juga bolong-bolong ya. Ini bagian asnya masih bisa dipakai juga, cuman udah nggak enak. Udah nampak kayak udah barang lama ya. Kita ganti as sasis. Ini bagian rumah gear. Ini rumah lubangnya udah besar. Udah besar. Dan rumah bearing pun udah oblak juga. Kita ganti. Kepala babi atau kaliper ini kita menggantikan. Mau diganti yang ala-ala racing katanya. Dari aftermarket juga nanti yang mau diganti. Ini plat KB, kampas rem belakang kita ganti. Ini bagian shock belakang, ini shock racing nih. Mau diganti, shock racingnya mau diganti yang Daytona katanya nih. Udah nggak bagus juga. Dan standar samping juga diganti. Udah model kayak gini kakinya. Udah banyak cacat deh. Masa kayak gini mau diganti, mau dipasang kembali atau mau diservis? Ya nggak layak lah. Nggak enak dipandang dong. Operan gigi ini KW, kita ganti yang original. Kampas-kampas rem, ini rumah gigi kopling kita ganti. Soalnya untuk suara mesinnya cukup ribut sekali ya. Kita ganti. Ini plat-plat kampas juga diganti. Itu karburator juga diganti. Kemarin tuh sempat dibawa karburatornya. Karburator KW. Gear ganti sama rantai. Ini bagian handle kopling kita ganti ini soalnya udah oblak. Bagian handle udah besar, di bagian baut rumah cakak ini pun udah besar juga. Jadi udah oblak deh. Jadi nggak enak juga nih kopling kayak gini kalau banyak peraih gitu ya. Lubangnya udah besar. Jadi kita ganti. Ini saya buka ini. Oh, udah rencong dah lubangnya, apalagi yang belakang udah nggak enak. Jadi kita ganti. Ini karet baste belakang kita ganti. Ini bagian plat pelampung kita ganti. Per ini juga kita ganti nih, ganti yang baru biar lebih mengkilat untuk. Ini di bagian koper, di bagian blok ya sebelah kanan kita ganti. Udah enak juga, udah pecah-pecah. Jadi kipas kita perbarui juga bagian kipas. Ini klakson, lampu yang lama masih dibuka. Ini ada juga nih bagian kampas. Piston, bearing, tangan piston juga kita ganti. Entah kemana tangan pistonnya itu. Kita membran yang KW nih. Di membran yang KW kita ganti yang asli. Ini knalpot. Ini knalpotnya dikatakan udah nggak karun juga sih. Knalpotnya udah cukup jelek juga. Jadi tuannya ingin mau menggantikan untuk di knalpot ini. Katanya mau pakai yang AHM katanya. Ya dia yang ngatur-ngatur seorang untuk kondisi knalpotnya. Jadi Bang Jik nyaranin sebagus pakai yang original untuk di bagian knalpotnya biar tenaganya biar lebih enak. Kalau pakai AHM ini Bang Jik jamin dah kalau untuk tenaganya pasti agak kurang lah.
Oh, dikatakan Bang Jek kalau mendapatkan untuk di sebuah motor yang seperti ini, kondisi yang seperti ini, ya Bang Jek nggak bakalan dibeli lah. Nggak bakalan dibeli. Nggak masuk dalam karakter Bang Jek untuk memilih kondisi motor yang seperti ini gitu ya. Soalnya Bang Jek udah mengenal dari sisi-sisi komponen di bagian motor ini, udah kenal. Jadi nggak bisa. Jadi kondisi yang layak dibeli itu seperti apa? Wow, seperti ini gitu. Kondisinya masih enak, masih asli semua barang-barangnya, dan tidak ada pernah melakukan kayak pembongkaran atau di pretel-pretel gitu ya. Jadi kalau ini udah jelas dari kondisi awal di motor ini memang dikatakan tidak enak sekali. Tidak enak sekali, udah dipandang gitu ya. Bagi Bang Jek yang udah mengenal. Jadi buat teman-teman cukup berhati-hatilah ingin membeli di sebuah atau di satu unit di motor bekas. Jadi berhati-hatilah. Walaupun teman-teman punya keinginan yang penuh, ingin mendapatkan, ingin memiliki untuk di sebuah motor 2 tak yang lagi tren di era sekarang, ya jaga-jaga untuk melakukan pemilihan untuk di motor yang akan kita beli. Jadi cukup sekian ya teman-teman ya untuk penjelasan untuk di motor bebek goreng yang udah kita melakukan pembongkaran untuk di motor ini, dan semuanya udah kita perjelas. Dan apabila ada kekurangan-kurangan untuk masalah penjelasan dari barang-barang rongsok ini, Bang Jek mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita lihat untuk hasil jadinya seperti apa untuk di Poswan atau di Yamaha F1 ZR ini menjadi seperti apa lah. Dan kita lihat walaupun agak membengkas untuk di kantong kita untuk membangun di renovasi bebek goreng ini, tapi nggak apa-apa. Poswan menolak punah untuk dironsokkan. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kita tunggu hasil jadinya seperti apa untuk dironsokkan bebek goreng yang dibeli harga 4 juta. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.